Debat keempat Cawapres semalam seru banget. Jujur, MVP-nya adalah Cawapres nomor urut 2, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ada 3 poin penting yang membuat Cawapres Gibran Rakabuming Raka ini benar-benar powerful dan benar-benar gaspol. Yang pertama adalah saat Gibran memberikan ultimatum kepada Cawapres nomor 1 bahwa enak ya jawabnya pakai contekan. Ini sepertinya nendang banget ini. Ini jadi sepertinya kalau mau jawab ya cari contekannya aja. Itu kan seperti itu. Yang kedua, ultimatum dari Gibran Rakabuming Raka masih ke Cawapres nomor 1 adalah saat pertanyaan masalah LFP, yaitu lithium fosfat. Dan jujur, Cawapres nomor 1 tidak menjawabnya, justru menjawabnya dengan masalah etika. Padahal pertanyaan ini adalah nendang banget bagi kubu nomor 01 ini yang selalu menggaungkan anti nikel menurut Cawapres Gibran. Jadi jawabannya itu bukan berhubungan dengan LFP, tapi jawabannya mengenai tentang etika. Jadi kalau saya bilang ini jaka sembung bawa golok. Ini momen yang kedua yang benar-benar nendang. Dan momen yang ketiga, ini yang benar-benar saya tidak masuk akal dan benar-benar luar biasa, yaitu saat Gibran ngerjain Prof. Mahfud, yaitu pada saat pertanyaan mengenai green inflation. Yang dijawab oleh Prof. Mahfud itu justru masalah ekonomi hijau. Dan Prof. Mahfud menyangka bahwa pertanyaan tersebut tidak ada hubungannya dengan tema debat malam ini, jadi tidak perlu dijawab, tidak ada hubungannya. Padahal kenyataannya green inflation ini adalah, inflasi hijau adalah kejadian ketika pemakaian energi fosil yang selalu tinggi, dan ketika energi fosil habis maka harganya semakin tinggi. Dan padahal negara kita berupaya untuk mengadakan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan atau ramah lingkungan. Jadi green inflation ini benar-benar ada hubungannya. Bahkan Gibran Rakabuming Raka ini mencontohkan bagaimana demo rompi kuning di Paris, yaitu karena adanya green inflation ini. Tapi justru Prof. Mahfud ini menjawabnya tidak perlu jawab. Justru mengembalikannya kepada moderator. Ini kalau orang Bali bilang ini ngambul, marah, tidak terima. Dari kejadian ini memberikan inspirasi, memberikan pelajaran buat kita bahwa jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah merendahkan orang. Ingat, orang itu pakar dalam 1 atau 2 ilmu, tapi belum tentu pakar dalam ilmu lain. Saya tahu Prof. Mahfud itu pakar dalam hukum, tapi Gibran telah menerapkan bagaimana dia menjalankan wali kota Solo dalam berbagai masalah di lapangan. Jadi ini 3 pertanyaan yang menjadi momen unik pada debat Cawapres keempat semalam. Ingat, saya tidak berpihak pada capres manapun, tapi ini adalah momen yang menarik bagi saya dan perlu kalian tahu. Bagaimana menurut kalian, guys? Silakan komen di bawah. Terima kasih. Bang, tadi Jadi ini udah kacau dari awal konsep. di dalam itu ada pembahasan yang menarik itu Bang, soal ada aparat penegak hukum, pejabat yang memberikan backup kepada tambang ilegal gitu Bang. Itu Pak Bang Mahfud. Fahri ngeliat Itu salahnya Pak Mahfud semua. Oh gitu. Gimana? Ya dia Menko-nya. Kan dia nggak mengerjakan apa yang dia omongkan. Oh iya. Loh dia Menko-nya. Berarti itu ada di Nggak bawah. bisa, Pak Mahfud nggak bisa ngeritik pemerintah di bidang Polkam, itu urusannya dia. Loh, enggak dong. Kalau dia mau, kan saya bilang dari awal, kalau dia mau,
saya keluar dari kabinet Pak Jokowi karena kabinet ini brengsek. Saya mau menegakkan hukum tapi saya dihambat oleh presiden. Ngomong gitu dong. Kau lihat dong, kan kalau mau identitas kelamin jelas kan mesti begitu jangan. Tapi selama Ini enggak, dia masih nikmati itu juga di dalam. Nggak boleh. Ya. Pertanyaan green fresh itu pertanyaan mahal. Ini kan bicara tentang inflasi, kenaikan harga barang-barang yang diakibatkan oleh sebuah negara yang lagi melakukan transisi menuju ekonomi hijau. Itu memicu kenaikan banyak faktor biaya produksi dan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang. Pasti nggak receh dong. Pertama, ini melibatkan uang yang sangat besar, lingkungan, isu lingkungan. Dan pertanyaan ini pertanyaan keren menurut saya. Karena istilah green fresh itu istilah baru dalam istilah ekonomi. Jadi kalau nggak ngerti jangan sebut receh, jawab aja. Lagian ini debat yang sangat mahal. Dan pemenang debat cawapres kali ini adalah Gibran lagi. Lu tau nggak? Caimin 2 kali kena skakmat sama Gibran. Ya ampun, gue tadi nonton malu banget itu. Serius. Dan yang lucunya lagi nih Prof Mahfud MD ya. Tadi ada jawaban begini. Pertanyaan receh nggak usah dijawab lah. Gimana? Masa pertanyaan receh nggak bisa jawab? Ini calon wakil presiden loh. Calon wakil presiden loh. Anda harus tahu itu. Masa nggak bisa jawab pertanyaan receh? Gimana pertanyaan besar? Aduh, makin mantap deh pilih 02. Menurut kalian gimana? Coba komen. Menarik, dalam deretan peristiwa politik terkini, tampaknya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang itu, kalian sudah tahu, menghadirkan pertunjukan menarik dalam perubahan dinamika politiknya. Tatkala semula mereka terlihat memainkan nada kritik terhadap Presiden Jokowi, kini terdengar harmoni pujian yang mengalun manis seiring dengan suasana perubahan cuaca politik. Seakan-akan sebuah adegan perubahan narasi sedang dipertontonkan di panggung politik tanah air. Pasangan tersebut yang sebelumnya menyelipkan sengatan kritik kepada Presiden Jokowi, kini dengan begitu lihai mengenyam kain cerita baru yang mencitrakan capres mereka sebagai pewaris mulia dari kepemimpinan sang presiden. Dalam bingkai kata-kata indah, mereka menyusun kalimat demi kalimat yang melambungkan capres mereka sebagai pewaris ideal, sesosok yang dirancang alam untuk meneruskan jejak kepemimpinan sang presiden. Pergulatan kepentingan politik yang seolah tari malam di atas panggung kekuasaan menjadikan perubahan sikap ini sebagai sebuah melodrama. Sebelumnya kita tahu, setelah Mahkamah Konstitusi merevisi syarat calon presiden dan calon wakil presiden, hingga Gibran melenggang sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, mereka seperti kepanasan menyerang Presiden Jokowi dan merangkai cerita yang tak enak didengar mengenai keluarga presiden. Dinasti politik lah, mahkamah keluarga lah, tak tahu terima kasih lah, dan lain-lain. Sebuah langkah yang tidak luput dari sorotan tajam para pengamat politik. Namun, seperti halnya tari yang mengalun, langkah ini kembali berputar dan berubah arahnya. Ternyata mereka memiliki kesadaran yang tajam bahwa menyerang Jokowi seperti melemparkan panah ke arah matahari. Sebuah tindakan yang tidak hanya sia-sia, tetapi juga beresiko menimbulkan bencana. Lantaran panah-panah retorika tajam mereka yang semula mereka kira dapat melukai presiden, justru memantul kembali sebagai bumerang mengenai mereka sendiri. Mereka menjadi pecundang dalam arena dukungan politik ketika loyalis Jokowi dengan langkah mantap berpaling meninggalkan pangkuan mereka. Sejatinya ini bukan hanya sekedar sebuah perubahan narasi, melainkan simfoni politik yang terlambat mengalun. Survei-survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga merinci bahwa elektabilitas jagoan mereka melorot dengan cepat.
Seolah kisah ini menjadi babak baru dalam novel politik yang menyajikan tragedi dan ironi. Pujian yang mereka tujukan kepada Jokowi, meski penuh selisih dan terkesan seperti angin lalu, tak mampu mengubah takdir yang telah diputuskan oleh para pemilih. Dalam menghadapi perubahan alur cerita ini, pasangan itu terlihat terlena dan tertinggal. Pendukung Jokowi sudah melangkah, meninggalkan keheningan malam politik yang seakan membelenggu mereka. Terlambat, sangat terlambat, untuk mencoba mengulurkan tangan kepada pemilih yang telah memilih jalannya sendiri, menuju Prabowo Gibran yang menjadi magnet baru dalam medan dukungan politik. Selain itu, serangan yang masih dilancarkan oleh buzzer-buzzer setia mereka pada pribadi Jokowi dan keluarganya menjadi senandung kegagalan yang tak kunjung usai. Sebuah catatan pahit, namun tetap menjadi bagian dari panorama kehidupan politik yang selalu dinamis. Kesadaran yang datang terlambat seperti gema yang terdengar di tengah keheningan malam, menggiring pasangan ini pada perjalanan yang tidak lagi terhampar dengan kemungkinan. Sementara cahaya politik beranjak pergi, membawa cerita ini dalam serangkaian kenangan yang tak terlupakan dalam panggung politik tanah air. Itu pendapat saya. Kalau ada pendapat lain, kita diskusi di kolom komentar. Cawapres kemarin nomor urut 2 lumayan. Pendapatnya kira-kira gimana tuh tentang debat cawapres kemarin? Ya, cawapres itu bagus, bersatu lah, saling mendukung. Cuman nomor urut 2 kemarin bagus strateginya. Kalian akan mengatakan apa lagi tentang Prabowo? Kalian akan menghina apa lagi tentang Prabowo? Prabowo pincang. Prabowo sudah tua rentah. Prabowo, kita sudah bosan melihatnya. Setiap pemilu hanya dia dan dia karena kalah terus. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya dengan calon-calon yang lain. Tapi Anda tidak akan mungkin bisa membandingkan Prabowo dengan Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Kenapa demikian? Prabowo sudah selesai pada dirinya sendiri. Dia manusia power di Indonesia ini, menciptakan banyak tokoh di Republik ini. Prabowo Subianto, manusia sejarah yang ada di Indonesia. Jadi apapun hinaan Anda, apapun yang Anda ucapkan tentang Prabowo Subianto, tidak akan mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang orang-orang ingin melihat Indonesia ini punya wibawa. Indonesia ini dihormati. Dan Indonesia ini selesai semua mengenai kemiskinan dan kemiskinan. Lapangan kerja akan dibuat. Faktanya beliau adalah konglomerat hebat di Republik ini. Beliau mantan prajurit, bukan prajurit duduk doang. Prabowo itu tempur. Dan beliau ketua umum partai. Dia paham betul bahwa Republik ini kita harus melewati jalur partai. Dia mendirikan partai, lalu menciptakan banyak orang-orang hebat di Republik ini. Salah satu yang diciptakan adalah Anies Baswedan. Siapa lagi yang dia ciptakan? Ahok. Siapa lagi? Jokowi. Siapa lagi? Mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Emil. Beliau itu tidak akan bisa Anda bandingkan tentang Prabowo dengan Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Mohon maaf saudara-saudara semua. Pak Prabowo sudah sangat dihormati di Republik ini. Tanpa jadi presiden pun beliau sudah sangat dihormati di Republik ini. Beliau ketua umum partai sudah cukup power. Dia sudah punya kehormatan. Banyak orang tokoh yang lahir dari dirinya. Apa yang membuat Prabowo Subianto tetap kekeh untuk menjadi seorang presiden di Republik ini, walaupun dihina tidak akan tumbang, jatuh berdiri lagi, karena dia paham betul bahwa Indonesia ini banyak hal yang perlu diperbaiki. Dan insya Allah saya yakin dan percaya dengan tangan dingin seorang Prabowo Subianto, Indonesia akan menjadi negara superpower. Kalian pada hari ini menghina beliau, suatu saat kalian akan terkagum-kagum. Lihat saja buktinya. 2024 14 Februari Prabowo Subianto jadi presiden Republik Indonesia. Allahu Akbar. Prabowo Subianto.